menganiaya aku. Itu maksudnya Yesus. Jadi bukan Paulus pergi menganiaya secara langsung. Nah, gitu. Oke. Oke, sekarang ya, saya ya. Oke, sekarang saya ya. Nah, saya dulu, jadi tadi Mbak Nora gimana? Tadi kan Mbak Nora yang ngomong. Oke, iya, sekarang. Maksudnya begini. Jadi saya sekarang. Loh, saya sekarang. Saya tanggapi lah, gimana nya? Saya nggak bisa nanggapi, gimana? Saya bisa nanggapi nggak? Kan kita bicara 55 menit. Atau sebenarnya tidak masalah. Ini untuk jadi 5 menit tapi bertanggap-tanggapan begitu. Iya. Nah, iya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, oke. Jadi yang datang kepada Paulus ini memang Yesus anaknya Bunda Maria atau bukan dulu? Secara apa? Kita tiktokan. Iya. Jadi ya yang datang kepada Paulus itu ya Yesus. Oke. Kalau begitu yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Iya. Nah, Yesus datang kepada Paulus ini berupa apa? Sudah dibilang. Itu berupa. Nggak baca tadi di apa? Di Manora sudah baca tadi itu di Kisah Para Rasul. Iya, berupa cahaya. Suara. Bukan cahaya, suara. Loh, gimana sih? Di dalam Kisah Para Rasul 26 bacalah dulu, Pak. Saya juga apa? Sudah di situ sudah mengatakan. Nah, Kisah Para Rasul 26. Suara berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Apakah bukan suara itu? Coba buka dulu, baca dulu. Kisah Para Rasul 26. 6. Iya, nomor ayat 13. 13. Ya, saya baca ya. Ya. Nah, tengah hari bolong, ya, Kisah Para Rasul 26 ya? Ya, nomor 13. Nah, tengah hari bolong, ya Raja, aku melihat di tengah jalan itu suatu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ya, memancar dari langit mengelilingi aku. Oke, dan teman-temanku yang sedang dalam perjalanan bersama-sama aku. Ya. Coba ulang lagi. Memancar jatuh. Di sini jatuh. bukan ayat 13. Yang itu perkataan Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Baca lagi ulang. Saya tidak konsen. Sudah ini, bagaimana ini? Tengah hari bolong ya Raja, aku melihat di tengah jalan itu suatu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Memancar dari langit mengelilingi aku dan teman-temanku sedang dalam perjalanan juga bersama-sama dengan aku melihat. Lalu datanglah suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah kamu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Itu suara antara cahaya yang dilihat. Lalu ada Bapak ini baca dari mana sih? Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Sudah, itu sudah dibaca tadi, tetapi coba baca selengkapnya, nggak sesuai di sini. Cuma ayat 13 kan dia bilang. Iya, coba baca. Ini ayat 13 sampai ayat berapa? 13 saja. Cuma 13 saja toh? Ya, coba baca ulang. Tengah hari bolong, dengar bolong. Tengah hari bolong ya Raja. Aku melihat di tengah jalan itu suatu terjemahan cahaya. Apa itu? Terjemahan apa itu? TB berapa? Ini terjemahan baru. TB berapa? 1 atau 2? TB 1. Nah, coba ulang TB 1-nya nggak kayak gitu bunyinya. Tengah hari bolong ya Raja. Aku melihat di tengah jalan itu suatu cahaya. Balik kameranya. Nggak bisa, saya nggak bisa balik kamera. Bisanya itu. Tidak bisa, ada cuma satu. Apa cuma satu? Kameranya cuma satu? Iya, cuma laptop. Bagaimana caranya? Ya udah balik kameranya. Nggak bisa. Kalau bisa sudah. Aduh, coba ulang kalau gitu. Ulang. Tiba-tiba, ya Raja Agripa.
Iya, raja itu yang dimaksud Agripa. Tapi di sini tidak pakai. Ini terjemahan TB2. Sorry. Berarti udah direvisi. Bukan. Coba ulang. Loh, ulang dulu. Saya akan tunjukkan TB satunya. Ulang dulu. Coba pakai TB1. Pakai TB1. Saya ambil TB1 sebentar. Oke. Ya, ayat berapa tadi? 13. Ayat 13. Ini Paulus menceritakan, judul temanya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Coba baca 13-nya. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ya, terus kami jadi cahaya semua itu dari ke mana? Tanah. Iya, enggak, cahaya itu dari mana? Ya, cahaya ya dari langit. Bagaimana caranya? Cahaya dari? Kok cahaya? Masa cahaya dari tanah? Dari langit lah, Bu. Oke, turun cahaya dari langit. Tadi yang saya bacakan, Yesus mengatakan melihat cahaya, melihat kilat turun dari iblis, turun berupa cahaya, seperti cahaya dari tadi, yang di Matius maksudnya. Yang di mana? Di dalam Lukas, Pak. Saya sudah katakan konteks Lukas dengan kisah para rasul berbeda, Ibu. Loh, sekarang begini loh. Kalau berbeda, kenapa disangkut pautkan kepada Yesus? Berbicara konteks Lukas tadi, Ibu, itu berbicara akhir zaman. Itu Sejak kapan Matius menceritakan akhir zaman? Iya, maksudnya peringatan-peringatan Yesus itu bahwa di akhir zaman akan muncul ini dan itu. Oke, sekarang jadi begini. tidak ada hubungan dengan Paulus, Ibu. Tidak ada. Bagaimana caranya Ibu menghubungkan antara melihat cahaya dari langit di Lukas dengan di Anu kok dijadikan sama? Nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu itu siapa? Merujuk kepada siapa? Menuju kepada orang-orang yang mau menyesatkan orang lain. Di sana kan ada pembenci-pembenci Yesus. Pertama orang Yahudi, kedua pembenci-pembenci Paulus orang Yahudi juga. Yang mereka itulah yang jadi penyesat. Begitu. Karena sampai sekarang, Mbak dengar dulu, sampai sekarang itu orang Yahudi itu belum terima Yesus. Yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus itu Yesus anak manusia apa bukan? Ini Yesus kan sudah mati, hari ketiga dia bangkit, dia ke surga. Yang datang kepada Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Ya bukanlah. Bagaimana Yesus anak manusia? Masa dia mau jadi manusia lagi? Berarti dia bangkit tidak ikut kedagingannya. Dia sudah mati. Sudah tidak bisa. Dia boleh menampakkan diri, tetapi tidak bisa lagi seperti tubuh kita manusia. Loh, tetapi dia makan. Gimana sih? Loh itu, lihat, Anda ini, bagaimana konteksnya? Ini kamu tarik lagi Yesus waktu Yesus bangkit. Beda itu waktu Yesus bangkit, kan dia belum naik ke surga. Tetapi bertemu dengan Paulus, dia sudah di surga. Dia sudah turun. Saya bertanya begini, yang dijumpai oleh Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus mengatakan yang dia jumpai itu bukan Yesus manusia. Bandora begini. Ini kisah para rasul tidak mengatakan bahwa
Yesus mengatakan bahwa akulah Yesus Galatia anak 1. manusia. Kita buka Lihat Galatia saja di 1. situ dalam konteksnya situ dia cuma bilang akulah Yesus yang engkau aniaya. Oke, Nah, ada anak manusia. saya buka. Ya, sabar. Galatia 1. Bagaimana anak manusia? Nah, ini lari lagi semakin jauh lagi ini. Bro, Kalau Galatia penulisan siapa? Saya bacakan. Saya bacakan. Galatia Dari berapa? Paulus, Galatia 1. Dari Paulus, seorang Ayat rasul. berapa? Ayat berapa? 1. Kita baca. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus, Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Penditi, ya, yang bertemu sama Paulus itu Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus mengatakan dia memberitakan Injil bukan Injil dari manusia. Sebab kalau ada yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Pertanyaannya, yang dijumpai oleh Paulus itu Yesus anak manusia atau bukan? Terimalah, Pak. Ya. Oke. Jadi sekali lagi saya sudah katakan, Mbak Nora ini mau menggambarkan Yesus itu seperti apakah ketika dia sudah ke surga, lalu dia datang, dia menjumpai Paulus. Kira-kira seperti apa kalau menurut Pak? Apakah seperti manusia kita ini? Oh, sekarang kita buka Yohanes 3. Yesus datang sebagai apa? Pergi naiknya putar sebagai lagi, apa? belum selesai di sebelah. Oh, tidak. Sudah putar ke sebelah. Jadi kau saja yang bicara sendiri. Udah nggak usah. Bagaimana caranya? Kamu semua kau masa Mbak Nora yang bicara sendiri. Sekarang saya cuma tanya, dengar. waktu Yesus mati Semua sebagai itu manusia, yang Mbak katakan itu salah. Keliru semua yang dikatakan itu. Bagaimana diputar sana, putar sini, ini bagaimana caranya ini? Saya mau jelaskan ulang. Saya mengerti jalan pikiranmu, ya, bahwa yang kamu duga itu, yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, tunggu saya dulu. Waspada dengan nabi-nabi palsu itu, yang Yesus punya maksud itu kepada orang-orang yang datang memakai namanya. Tetapi jalan pikiran Mbak Nora mau giring ini pernyataan ini seakan itu nabi palsu itu Paulus. Kan itu di situ tujuannya. Sekarang yang datang memakai nama Mesias ini siapa? Saya mau jelaskan sama Anda ya. Yang datang memakai nama manusia ini siapa? Tunggu, saya mau jelaskan Anda. Siapa itu yang Paulus? Datang kepada Paulus memakai tunggu dulu. Datang kepada Paulus mengaku dia adalah Mesias itu siapa? Mbak Nora sudah bicara banyak. Mbak Nora tadi sudah bicara banyak. Ya. Saya membacakan. Paulus ini dipilih langsung oleh Yesus. Saya bertanya, yang datang kepada Paulus mengaku Mesias ini siapa? Dengar dulu. Jadi tidak mungkin Paulus jadi rasul jadi penyesat. Tidak mungkin. Coba sekarang 3 menit.
Oke, 3 menit. Oke, jadi Paulus itu benar-benar dulunya, masa lalunya dia itu memang orang jahat. Tetapi ketika satu waktu Yesus menangkap dia untuk mengangkat dia menjadi rasul. Makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Lalu di mana kalau Paulus penyesat, mana mungkin dia memberitakan tentang Yesus? Ini anu loh, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 15. Jadi dia memberitakan berita, Yesus mengambil dia dalam rangka memberitakan kabar tentang Yesus. Jadi kalau dikatakan Paulus penyesat, kenapa dia memberitakan tentang Yesus? Begitu. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16 tadi, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Dengar ya, Yesus berkata kepada Paulus, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Ini dengar. Berarti menampakkan diri berarti Paulus melihat dia. Menampakkan diri kepadamu dan menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat. Dan menampakkan diri berupa apa? Tentang itu apa yang telah kuperlihatkan kepadamu. Menampakkan diri berupa apa? Ya, namanya menampakkan diri ya berupa orang yang nyata dilihat. Mana datanya? Di dalam Kisah Para Rasul 26 itu berupa cahaya. Dengar dulu saya baca ya. Ini saya bukan baca sembarangan. Dengar saya baca. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Kamu buka itu di situ. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ini kata Yesus, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Berupa apa? Berupa apa? Kepada Paulus. Berupa apa? Ini orang tidak ngerti. Dengar baik-baik, lihat kata-katanya. Kamu simak kata-katanya. Dengar baik-baik ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Oke? Ya. Ini suara, anggap suara. Yesus menampakkan diri. Dengar, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Berupa apa? Berupa ya, apa? namanya menampakkan diri berupa wujud Yesus. Nah, sekarang balik ke Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Di situ Paulus bertemu dengan apa? Yang mengaku itu adalah Yesus. Ayo, silakan. Mengaku bertemu dengan apa? Ini yang dia Rasul punya. 26 nomor 13 dibaca lagi lah, dulu, Pak. ini intinya yang mau disampaikan. Bahwa kau ulang-ulang mengatakan bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus itu dalam rupa apa? Sudah dikatakan sini, menampakkan diri. Baca dulu Kisah Para Rasul 26 itu peristiwa yang sudah lewat. Itu cerita ini yang sudah lewat. Dia menceritakan kepada Raja Agripa, dia bertemu suara Yesus. Pertanyaan saya, Yesus katanya menampakkan diri kepada Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 26, di situ Paulus mengatakan dia bertemu apa yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Kamu dengar baik-baik ya, paham dulu baik-baik. Ini kalimatnya ini. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Dengar baik-baik. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ya, paham ya? Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Mau tanya lagi, dalam rupa apa? Iya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Dengar dulu. Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Betul, Yesus menampakkan diri itu berupa apa? Anak manusia atau cahaya? Pertama kan dia mengatakan dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Ya. Dengar dulu, jangan Terus? Dia pertama dia melihat dengan pengikut-pengikutnya melihat suatu cahaya yang lebih terang dari matahari. Matahari. Jatuh dari kok jatuh turun dari mana? Cahaya itu turun dari mana, Pak? Ya, dari langit. Masa turun dari langit. Nah, di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan jangan apa? dulu ke Lukas. Kamu ini dulu. Itu satu perikop, Ibu. Dengar baik-baik, ini satu perikop. Jangan kau loncat. Kamu takut Saya tidak loncat. Tunggu, saya tanya. Kamu takut saya baca ini? Tidak. Karena kamu kehilangan akal ketika dengar ini. Di dalam Yohanes 3. Dengar dulu baik-baik. Tetapi sekarang bangunlah, berdirilah, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Mana takut engkau menjadi pelayan. Dengar dulu. Menetapkan engkau sebagai pelayan
Saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat Berupa daripadaku. Tentang Berupa apa yang Yesus akan menampakkan diri. Jadi kalimat Pak. itu Pak, ayat Pak Layan, 13. Pak Layan, Dengar Pak dulu Pen, Pak satu Pen. perikop ini, Mbak. Dengar dulu. Satu perikop ayat 13 sampai ayat 16 ini satu perikop. Oke. Jangan kau Saya potong, kau bacakan pergi ya. ke Lukas. Saya bacakan di dalam Yohanes 13. Yohanes 3. Jangan dulu, tunggu. 13. Saya mau selesaikan Tunggu dulu ini. dulu. Sebentar, ya Tunggu, sebentar Tan. ini kan. Sebentar dulu saya. Kapan Tadi dong itu saya kamu sudah ngomong? banyak ngomong. Kamu sudah banyak ngomong. Tidak. Saya dulu. Saya bacakan Tunggu yang dulu, ini tunggu saya. Tunggu. Saya dulu. Kamu terlalu banyak kau ngomong. Bagaimana saya sudah? Ya, sudah terimalah setia. biar tep layar lah. Terima dulu lah. Ya, Masa tidak sudahlah. menerima? Saya tidak perlu tap layar. Saya tidak perlu mencari uang. karena Saya tidak perlu tap layar. Jadi dengar dulu. suka Udah, ya. karena kita berbalas-balasan begini nggak usah pakai itu. Bagaimana tap layar kau lebih banyak cerita. Loh, di dalam Jadi, Yohanes 3 nomor 13 Tunggu. tidak ada Kisah Para seorang Rasul pun yang telah 26 baca dulu ayat Yohanes 13 sampai 16 itu satu perikop. Dengar baik-baik. Nah, itu menceritakan apa? Jadi Anda Menceritakan jangan apa hanya itu? potong. Dengar dulu. Menceritakan Jangan apa? Ya itu potong. menceritakan apa? Ini berbicara tentang perjumpaan Paulus dengan Yesus. Nah, Bagaimana caranya? pertanyaan saya, Tunggu. Saya Yesus dulu menampakkan bicara. diri Dok, sebentar bagaimana dulu. kamu terus yang bicara? Loh, saya kan Tunggu dulu, saya bertanya biar dulu. Bapak jawab. Saya dulu karena ini sudah begini. Bagaimana pakai waktu kamu lebih banyak cerita? Bagaimana caranya? Jadi Ya, dengar udah, dulu. silakan. Saya mau terangkan, Ya, saya ya, mau ya, jelaskan. ya. Oke. Kamu mengejar Yesus menampakkan diri serupa apa? Lo so tahu-tahu menampakkan diri. Berarti kalau menampakkan diri memperlihatkan wujudnya. Sudah paham? Masa tidak paham dengan kata menampakkan diri? Kecuali Yesus cuma bersuara, mungkin tidak terlihat. Tetapi kalau sudah berbicara menampakkan diri, itu berarti Paulus melihat. Begitu. Jadi kamu jangan jadi bodoh. Oke. Begitu. Nggak apa-apa. Sekarang begini. Jadi tunggu. Oke. Saya mau menjelaskan bahwa Paulus di sini Paulus menegaskan bahwa ia rasul yang dikehendaki Allah. Dan dia ada rasul yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia bukan rasul penyesat karena dia menceritakan tentang Yesus. Di dalam perjalanan Paulus tidak pernah melecehkan Yesus. Paulus tidak pernah mendiskreditkan Yesus. Paulus memberitakan tentang Yesus. Oke. Paulus, Giliran saya gantian. Paulus Udah. dipakai Lion, saya. Tuhan untuk menjadi Lion. rasul itu. Dengar, Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi rasul. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Saya tidak Yesus. tanya untuk apa. Begitu. Jadi Saya tidak tanya. begini. Tunggulah. Tunggu, Bu, belum selesai saya. Kenapa Jadi dia? ibu-ibu, kalau baca kitab kitab, Bu, jangan loncat sini, loncat sana. Bible itu beda dengan kitab suci lain. Bible itu dalam satu perikop mesti baca semua. Jadi Perikop. Anda tidak bisa baca satu ayat. Anda tidak bisa baca satu baris. Nggak bisa. Yo. Begitu. Oke, sekarang saya. Di dalam Apa? Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Tunggu saya baca dari- karena kamu sering kadang-kadang salah baca. Yohanes berapa? Yohanes 3 nomor 13. 3 nomor 13. Ya. Nah, kenapa itu? Coba bacalah, nanti dibilang saya tidak paham. Bacalah. Gak usah kok senyum begitu. Baca, saya orang sabar. Oke, saya baca. Pak Layan. Yohanes Oke. 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia. Tepuk tangan. Terus persoalannya di mana? Sekarang begini, oke, Apa? di dalam Kisah Para Rasul, giliran saya, di Iya, dalam Kisah silakan. Para Rasul 26 nomor 13, di sana dikatakan, oke saya baca, nanti saya dibilang pula, saya tidak mau dikatakan, oke, di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, apa dikatakan di sini? Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, sementara di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus juga mengatakan dia melihat iblis
seperti kilat turun dari langit. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 tadi, dia itu memberitakan Injil bukan dari manusia. Tetapi kalau ada yang memberitakan Injil lain daripada Injilnya si Paulus, dia itu terkutuk. Ya, sudah? Selesai bicara? Ya. Ya. Satu saya mau sampaikan. Mbak Nora ini kalau berbicara tentang people, ya, Saya bertanya, Anda harus tahu berdasarkan konteks. Yohanes 3. Dengar dulu saya mau bicara bagaimana saya bicara kok kamu potong. Yohanes 3 ayat 13. Di situ itu percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Lalu apa hubungannya dengan Paulus? Oke, bukan begitu. Sekarang Yesus percakapan naik ke Yesus surga dengan itu Nikodemus. masih anak manusia apa bukan? Aduh, masih anak manusia. Tunggu, saya mau tanya dulu sama Mbak Nora. Yang Mbak Nora maksudkan anak manusia ini apa sih? Saya mau ingin paham dulu. Menurut Anda, di dalam Lukas yang 1:31 Anda maksudkan, yang dilahirkan Bunda tunggu, Maria, saya mau tanya siapa dulu Tuhan? sama Mbak Nora. Saya mau tanya dulu begini. Menurut Mbak Nora, yang Mbak Nora paham tentang kata anak manusia yang dibaca tadi apa sih? Apa itu maksudnya? Yang saya pahami di dalam Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu. Nah, ini sebentar, Anda salah. sebentar Anda dulu. salah kaprah. Sebentar dulu. Di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat mengatakan kepada para gembala yang lahir itu adalah Kristus Tuhan. Betul? Betul? Betul tidak? Ini dia paham nggak Bibelnya? Di dalam Lukas 1:31 yang dilahirkan. Kok jadi lari ke sini? Ya larilah, karena saya penasaran. Ya sudahlah, kamu ini yang kayak bebas dijumpai begini. Paulus ini anak manusia atau bukan? Begini, Mbak Manora, saya ingin diskusi dengan kamu. Kamu main acak ke sana kemari, Mbak, semau hatimu. Ini kalau diskusi ke topik yang satu, ya jangan lari ke dunia lain. Kok sedih kelahiran, sedih anak Maria. Iya, karena Yesus datang itu sebagai manusia. Nah, ini kan saya mau terangkan kepada Anda. Apa yang dimaksud kata anak manusia? Sebentar dulu. Di dalam Yohanes 3 nomor 13 itu dikatakan naik ke surga, turun dari surga itu berupa manusia, bukan berupa cahaya. Sementara yang berupa cahaya itu di mana? Terdapat di mana? Naik ke surga, turun ke dunia berupa manusia di mana? Dan terdapat di mana? Baca Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada. Tidak ada. Baca ulang kamu. Baca. Tidak ada. Ya kamu yang baca. Yohanes 3, dengar dulu. Oke, saya baca. Diam kau. Oke. Tidak seorang pun yang naik ke surga, ya, selain daripada dia yang telah turun dari surga. Nah, terus? Kau paham? Turun dari surga? Itu anak manusia. Nah, di sini yang saya mau tangkap sama kamu. Dengar dulu, yang saya mau tangkap sama kamu. Yang naik ke surga dengan turun ke surga itu anak manusia apa Tuhan? Nah, ini Anda itu tidak paham apa yang dimaksud dengan anak manusia. Jadi anak manusia ini yang dimaksud dengan kata Yohanes manusia, bukan manusia daging, Ibu. Oh, jadi loh, ini kamu ini bikin kayak tempat bermain surga dengan anak jadi manusia naik Lukas 1 nomor turun. 31 yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Ya itu manusia. Tetapi konteks Yohanes ini, konteks Yohanes ini bukan anak manusia yang tadinya masih di dunia. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, "Rubahlah batu ini menjadi roti." Apa jawab Yesus? Tuhan atau manusia? Saya mau terangkan. Anak manusia yang dimaksud dengan waktu Maria lahir dengan anak manusia dalam konteks Yohanes ini bukan kamu gambarkan seakan-akan manusia yang di dalam Galatia 1 tadi. Dengar dulu, saya mau terangkan. Jangan potong dulu, saya mau terangkan. Yang dimaksud itu anak manusianya itu berbeda yang dia sudah ke surga lalu balik lagi turun ke dunia. Jadi dia bukan membawa tubuh kayak seperti manusia masih di bumi. Jadi Anda jangan samakan ketika berbicara anak manusia seakan-akan manusia. Ini kamu apa? Karena tumpul di dalam memahami Bible itu. Kamu tumpul. Sekarang begini.
dengar dulu. Oke, dengar dulu Pak Lion ya. Dengar dulu. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Dia mengaku itu adalah Yesus, dan Yesus memakai dia sebagai alat untuk memberitakan Injil. Betul? Betul tidak? Betul. Iya, betul. Nah, dan di dalam sebentar, sabar. Di dalam Galatia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, yang datang berupa cahaya itu Yesus anak manusia atau bukan? Makanya kita tanya sama Anda, menurut pemahaman Anda anak manusia ini apa sih? Loh, kita dilahirkan Bunda Maria. Oke, nah, ini di dalam Lukas 1 nomor 31. Anda kalau begitu stop berdiskusi kalau begitu caramu. Anda tidak cocok berdiskusi. Anda memaksakan seakan-akan itu manusia. Tapi Pak Pendeta, ada Anda jangan memaksakan seakan-akan ketika bicara anak manusia, seakan-akan yang baru lahir dari Maria. Papen. Nggak bisa. Nora, kau cari dulu, belajar dulu banyak-banyak, lalu kau paham apa yang dimaksud dengan anak manusia yang turun dari surga. Itu dulu kau paham. Jangan kau samakan dengan manusia sepertimu. Nggak bisa. Jadi kamu memaksakan seakan-akan Paulus bertemu dengan Yesus tetapi manusia. Ini kan lucu. Sudah bilang dia menampakkan diri dalam bentuk tubuh kemuliaannya. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke sorga itu berupa roh atau manusia? Ya berupa roh lah. Masa dia mau naik daging? Ya roh yang naik ke surga. Sudah mati bagaimana caranya? Itu roh, bukan manusia. Jadi di dalam Yohanes 3 nomor 13 tadi berupa roh atau manusia? Yang Yohanes 3 berupa roh. Iya. Coba baca. Anak manusia berupa roh. Kan coba baca dulu. Baca. Yohanes 3 nomor 13 tadi. Baca. Tak seorang pun yang naik ke surga. Dengar baik-baik ya. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Berupa? Itu apa? Ya, itu anak manusia. Yaitu anak manusia. Sekarang waktu Yesus bangkit itu berupa roh atau manusia? Ya, dia bangkit dalam bentuk tubuh kemuliaan. Kau paham? Tubuh kemuliaan. Kalau hanya berupa roh, berarti tidak bisa dilihat. Karena roh sekarang tadi, Tadi di mana di dalam Kisah Para Rasul, saya baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Yesus naik ke sorga berupa manusia atau roh, sekali lagi Pak Lion, berupa manusia atau roh? Iya, berupa manusia atau roh yang mereka lihat ke langit. Nah, saya bingung diskusi berupa dengan manusia atau roh? Jawab dulu. Berupa manusia atau roh? Yang naik ke surga itu adalah tubuh kemuliaannya. Roh atau manusia? Tubuh kemuliaan, bukan manusia, bukan roh. Jadi apa? Ya, tubuh kemuliaan berupa roh atau manusia? Aduh, makanya jangan kau berdiskusi tentang kalau kamu sendiri tidak paham apa itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan dia ini. Tentang Kristen, kamu sendiri tidak paham apa tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini daging atau roh? Dia berwujud tetapi bukan daging seperti kita. Tapi dia makan. Nah, itu pada waktu dia menampakkan diri, dia mau buktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Nah, sekarang ketika dia naik ke langit, mereka itu menyaksikan Yesus naik ke langit. Itu berupa daging atau roh? Sudah bilang tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Nah, kalau bisa dilihat, berarti Yesus turun berupa roh atau daging? Berupa tubuh kemuliaan. Bisa dilihat tidak?
Bisa dilihat. Nah, ketika berkata kepada Paulus, ya kan, itu ya Yesus menampakkan diri tubuh atau tubuh kedagingan atau roh. Tubuh kemuliaan. Berarti bisa dilihat. Bisa dilihat, makanya dia bilang menampakkan diri. Di ayat situ kan bilang menampakkan diri. Aduh, Berarti ini tubuh Nora kemuliaan itu daging atau tidak? Aduh, saya gambaran tubuh kemuliaan. Tubuh, ya, dengar itu? dulu. Gambaran tubuh kemuliaan itu gambaran di mana dia itu terlihat, tetapi tidak bisa disentuh. Tapi tunggu dulu, si Thomas menyentuhnya. Thomas, sentuhlah tanganku ini. Saya sampaikan tadi, dengar. Dalam rangka dia mau meyakinkan bahwa dia benar-benar adalah manusia yang bangkit. Iya. Kamu dengar dulu. Dalam rangka dia mau buktikan bahwa dia adalah manusia yang bangkit. Kan Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya bahwa dia akan bangkit. Tidak percaya. Tunggu dulu, Pak Pendeta tadi mengatakan tubuh kemuliaan itu berupa daging tetapi tidak bisa disentuh. Betul? Dengar dulu, yang waktu dia naik sudah mau ke surga itu. Tadi bilang kan tadi tidak bisa disentuh. Dengar dulu. Saya sampaikan begini. Yesus pada waktu dia bangkit, dia memperkenalkan diri pada murid-muridnya bahwa dia itu adalah manusia yang bangkit dari antara orang mati. Betul, dia bangkitnya. Dia mau buktikan kepada murid-muridnya karena waktu itu banyak murid yang tidak percaya kalau dia bangkit. Nah, kedua dengar dulu. Dalam rangka membuktikan bahwa dia itu adalah yang tubuh yang bangkit itu, dia memberi keleluasaan kepada Thomas untuk silakan kau sentuh. Kan begitu. Begitu. Dia memperlihatkan bahwa saya benar-benar manusia yang bangkit. Gitu. Jadi bukan manusia kayak penampakan begitu, bukan. Saya bacakan ini ya. Saya bacakan ini. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya seperti apa? Berbicara ini kalau salah 1 Yohanes itu, Mbak, berbicara kebangkitan manusia. Jadi nanti kita manusia, dengar dulu. Kita manusia di dalam keyakinan Kristen, kita kan satu saat kalau kita mati kita dibangkitkan. Nah, ketika kita dibangkitkan, jadi kita waktu akan Yesus bangkit tubuh. ini keadaannya bukan manusia. Kita akan memiliki tubuh seperti Dia. Itu penjelasannya, maksudnya. Seperti Yesus. Iya, akan seperti Dia. Nah, sekarang Yesus ini bangkit, berarti roh saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini kata Yohanes ini. Ya, tetapi sebelum nyata apa keadaan kita kekal nanti, dikekal, akan tetapi kita tahu, ya. Sebelum kita nyata pada keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Dia, sebab bukan berkuasa seperti Dia ya, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya seperti apa? Tentang itu berbicara tentang penghakiman terakhir. Bahwa dunia manusia itu akan mengalami kelak seperti Dia. Jadi yang dijumpai oleh Paulus, sudah di surga, Yesus anak manusia atau bukan? Kita sudah di surga sana, maka kita akan berubah tubuhnya seperti Yesus. Tetapi yang berbeda di situ, Dia berkuasa, kita tidak berkuasa. Itu aja, itu penjelasannya. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, Yohanes memakai nada yang penuh kasih dan lembut. Dia mau menjelaskan kepada orang-orang. Belum dijawab. Yang dijumpai oleh Paulus, Yesus menampakkan diri kepada dia berupa manusia atau bukan?
Balas lagi. Iya, saya belum ada jawaban. Yesus balik menampakkan lagi diri ke kepada situ, Paulus Ibu? berupa manusia atau bukan? Bukan tubuh kemuliaan yang menampakkan diri kepadanya. Oke, sekarang tubuh kemuliaan itu bisa dilihat bukan? Bisa dilihat. Nah, kalau bisa dilihat, pertanyaan saya, apakah berarti Yesus sudah datang kedua kali? Belum. Terus kenapa dia datang berupa tubuh kemuliaan? Dia itu datang dalam rangka untuk kepada seseorang, bisa saja kapan-kapan dia datang. Tetapi mengenai yang Yesus bangkit berupa tubuh kemuliaan kan katanya? Mengenai yang ditetapkan kedatangan yang kedua kali, itu lain konteksnya. Tetapi kalau Yesus, dengar dulu, kalau Yesus mau datang kepada siapa saja, hari ini pun kalau dia mau datang kepada Mbak Nora, bisa saja. Tetapi jangan mengatakan itu kedatangan kedua. Oke, Pak Pendeta. Sekarang saya tanya, tubuh kemuliaan bisa dilihat? Bisa, oke ya? Ya kan, bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Ya. Tadi katanya tidak bisa dilihat, sekarang bisa dilihat. Siapa yang bilang tidak bisa dilihat? Tadi katanya tubuh kemuliaan tidak bisa dilihat. Sudahlah, kau Terus sudah saya mulai ketika menghayal lagi. katakan, tidak, sebentar. Tidak ada, saya tidak katakan dia tidak bisa dilihat. Sebentar dulu. Pak Lion tadi mengatakan tubuh kemuliaan tidak bisa dilihat. Saya mengatakan tubuh kemuliaan itu giliran bisa saya lah. dilihat. Kapan saya? Kalau roh itu tidak bisa dilihat, Ibu. Saya tidak mengatakan tubuh kemuliaan tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya? Oke, sekarang begini. Di mana datanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan? Kok di mana datanya? Itu kebangkitan Yesus itu jelas. Di mana datanya? Buka saja, kau suka Bible toh, itu kebangkitan Yesus. Pak Lion, Anda yang mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, Bu Nora, Mbak Nora, di mana datanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan? Jadi Mbak ini harus dibacakan supaya dia. Kau sama Thomas. Mirip Thomas kamu. Sebelum aku dengar aku belum percaya. Kamu mirip Thomas juga. Nah sekarang ini Tuhan mau kasih dengar pangana. Aduh. Di mana datanya Yesus dalam tubuh kemuliaan ini? Kebangkitan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Ini saya mau kasih DP penjelasan dulu. Ya, ini adalah iman Kristen. Ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit secara fisik. Yesus bangkit secara fisik. Namun dengan tubuh yang telah ditransformasi itu, tubuh rohani yang mulia. Nah, di mana dalil-dalilnya? Ya, dalil-dalilnya kamu bisa baca. Mana? Bentar. Tapi ada yang mau saya dengarkan. Ada yang mau saya dengarkan sebentar. Apa itu? Oke, ini coba dengarkan baik-baik ya. Mencret kau kan, masih mau kau datang besok. Siapa itu? Siapa itu? Saya ulang lagi. Ada yang ngirim sama saya, dibilangnya begini. Tolong dek dengarkan ini katanya. Nih. Mencret kau kan, masih mau kau datang besok. Apa sumpah dia Suma? Ya. Jadi begini, kalian ini adalah orang-orang yang memiliki misi untuk memutarbalikkan isi Bible. Jadi sudah terlihat dari diskusi dari tadi. Saya lihat contoh ini Mbak Nora. Nora ini comot sana, comot sini, cocokologi sana, semua cocokologi yang kau bikin. Jadi saya tidak menganggap kalian itu sebuah ancaman dalam diskusi. Semua lebih parah juga. Comot ayat dari sana dari sini. Nanti saya tunggu dia esok kalau dia mau. Kapan? Jadi kalian
itu comot-comot ayat. Saya mau kasih prinsip. Prinsip daripada debaters, tidak mungkin Anda mencelakakan diri sendiri. Itu prinsip, apalagi bicara agama. Bicara agama, tidak mungkin Anda mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Pasti yang Anda ungkapkan itu putar balik. Kalau berbicara debaters, jadi saya paham debaters itu tujuannya apa? Tujuannya itu menyelewengkan isi untuk supaya orang supaya ada orang pesan tersesat. lagi. Kan itu tujuannya Pesan kalian. Lagi. Ini pesan dari jadi yang tujuan kalian seperti itu, dan saya paham. Saya melayani kalian. Saya melayani kalian dengan berbagai macam argumen-argumen kalian yang lebih banyak kepada penyesatan. Jadi Anda kalau berbicara yang benar, tidak mungkin seperti ini gaya diskusinya. Tidak mungkin, apalagi ini semua ini lebih banyak putar balik. Itu. Jadi kalian itu semua, kalau saya ini sebenarnya tidak melayani kalian, tetapi saya mau klarifikasi pernyataan-pernyataan miring yang kalian sampaikan. Karena tidak mungkin Anda baca Bible lalu tujuan Anda mau mengungkapkan kebenaran. Bukan. Anda mau buat tuh Bible itu kalau perlu hancur-hancuran. Kebenaran itu kalau perlu diputar-putar. Itu tujuan debaters. Begitu. Tetapi saya unik. Saya tidak mau masuk di ranah agamamu. Saya tidak mau masuk di ranah agamamu. Begitu. Untuk apa? Saya tidak ada untung mau jatuhkan agamamu. Nggak ada saya untung. Yang ada cuma mau dipuji orang. Oh, hebat dia, mau kayak si siapa? Si Edis menelanjangi Muslim Quran. Tapi kita itu bukan misi begitu. Jadi saya tidak ada misi untuk memutar-mutar balikkan kebenaran yang ada di dalam kitab suci Quran. Saya tidak mau, bukan begitu. Saya cuma mengklarifikasi. Terutama saya sudah, Mbak Dora kan ini sering saya nonton ketika diskusi dengan banyak orang. Saya lihat mau dibantah, pasukannya ada banyak di dalam. Pasti saya dikeroyok situ. Begitu. Jadi itu pada prinsipnya tidak mungkin Mbak Nora mau utak-atik Bible itu dalam rangka untuk supaya tujuannya jadi benar. Tujuannya mau dibikin salah. Begitu juga sebaliknya kalau saya mau, saya masuk di ranah kitab suci. Ada suara saya, Pak. Saya masuk di ranah kitab sucimu, itu lebih parah lagi dari Edis. Kalau saya mau kupas. Ada suara saya. Cuma saya ada suara saya. Kecil. Oh, kecil. Udah. Iya. Udah. Jadi begini. Ya, ini yang saya mendengarkan ini, doh. Kedengaran nggak? Nggak ada pendengar, nggak kedengaran. Tidak ada. Udah. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Dengar. Tidak. Ada. Enggak ada. Yang dari yang tadi ngomong itu nggak dengar. Yang satu. Nggak ada. Oke, sebentar. Sudah pendengar. Sudah. Ya, jadi seperti itu. Cek. Seperti itu. Saya tidak mau mengutak-atik kebenaran yang sudah kalian yakini. Ya. Saya berdiri di sini sebagai bemper. Saya akan tangkal segala pernyataan-pernyataan kalian yang miring mengenai Bible, yang miring mengenai Paulus, mengenai Yesus. Itu tugas saya. Gitu. Ya, tapi tugas kalian lain. Jadi sudahlah, cuma nanti kita cari waktu, ya. Kita cari waktu, kita bicara, ya. Kita berbicara untuk nanti di waktu yang waktu yang akan datang. Saya akan layanimu dan berbicara harus menggunakan data, ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya saya sampaikan bahwa saya tidak mau masuk di ranah keyakinanmu, tetapi saya sanggup. Saya siap menangkis semua pernyataan-pernyataan kalian. Gitu. Saya siap tangkis. Enggak, suara apapun saya ada, alasannya, suara saya ada. apapun argumennya kalian, tetap akan saya tangkal. Suara saya ada? Nggak ada. Ada? Tidak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada suara saya?
Nggak ada. Ada tuh, ada Bunda. Ada. Ada suara Mbak Nora tuh. Gimana? Masa nggak ada? Masa nggak ada? Suara saya nggak ada? Ada tuh, Pak. Gimana sih? Oke, suara saya ada ya? Suara saya ada ya? Bapak P suaranya nggak ada, ada pura-pura deh. Oke, ini dengarkan ya, Pak Layan dengar saya nggak? Oh nggak ada, tapi dia bisa jawab Nggak dengar suara saya? Dengar nggak? Gini, Mbak Nora. Dengar nggak suara saya? Sebentar, dengar nggak suara saya? Suara saya dengar nggak? Saya mau diskusi dengan orang yang ya sebentar dulu, suara saya kedengaran nggak? Saya mau diskusi dengan orang suara saya kedengaran nggak? Jadi saran saya. Suara saya, sebentar Pak Layan, nggak boleh kayak gitu. Suara saya kedengaran nggak? Kepada Mbak Nora. Suara saya kedengaran nggak? Dengar dulu, saran saya belajar. Ini saya dengarkan. Tentang Bible. Ya, belajar dulu tentang Bible. Murid saya bikin kau mencret lo. Ya. Keteteran lo. Pantasan kamu nggak mau lagi debat sama aku ya. Ada suara Bang Zuma. Masih mau kau datang besok. Undur melayani kalian. Saya tidak pernah akan undur. Saya bukan Edis. Saya nyimak dari tadi lo. Saya pertahankan Murid saya bikin kau mencret saya lo. tidak mau utak-atik Keteteran lo. ya. Pantasan Karena saya kamu tahu, nggak mau lagi ya, debat sama aku ya. dosa itu bagi orang Kristen itu dosa. Masih mau kau datang besok. Kebenaran agama lain itu bagi kami ajaran Kristen itu. Suara Bang Zuma ada apa Ya. enggak? Suara Bang Zuma ada enggak? Nggak dengar saya. Jadi dengar? itu. Enggak, di bawah, saya tanya di bawah. Jadi Suara Bang Zuma sudah ada nggak usah enggak? Bang Zuma bicara di malam. Suara Bang Zuma Nanti jelas cari waktu ada. besok atau lusa kita cari waktu, kita diskusi. Saya nyimak dari tadi lo. Murid saya bikin kau mencret lo. Keteteran lo. Pantasan kamu nggak mau lagi debat sama aku ya. Saya Masih mau kau datang besok. Saya melayani kalian semua. Ya, karena saya sudah Saya nyimak dari tadi lo. Murid saya bikin kau mencret lo. cuma Keteteran lo. untuk pertama membuat Pantasan perang kamu nggak mau lagi lalu debat kedua sama aku comot ya. kitab sana, comot kitab sini. Padahal Masih beda mau kau konteks. datang besok. Sama dengan Nora. Nora ini mengutip Saya pernyataan nyimak semua dari juga tadi lo. diskusi dengan saya. Murid saya Berbicara bikin tentang kau mencret akhir lo. zaman, lalu dihubungkan Keteteran dengan lo. Paulus. Pantasan Itu tidak ada kamu nggak mau hubungan, lagi Om debat Zuma. sama aku ya. Masih mau kau datang besok. Apalagi si Anu ini, Adoni Nora ini. Nora kacau. Mencret kau Kalau supaya kan. masih sedikit Masih mau, halus, masih mau sedikit kau teratur. datang besok. Kalau semua masih sedikit teratur, tapi si Nora ini, aduh, Mencret kacau kau dah. kan. Jadi Suma Masih nanti mau, saya layani masih kau mau ketika- kau datang apa besok. namanya di waktu-waktu yang akan datang besok pun. Mencret Kalau kau saya kan. nanti saya Masih mau kau datang besok. jadi begitu ya, kita akhiri dulu. Mencret kau Akhiri dulu kan. pertemuan kita. Masih mau kau saya datang sudah dari sore. besok. Suma, saya dari sore lapar saya mau makan dulu dari sore saya ini. Saya Tidak nyimak boleh dari makanan tadi saya. lo. Jadi saya Murid saya pamit bikin dulu. kau mencret lo. Kawan, saya pamit dulu. Keteteran Kita pasti lo. akan ketemu, ya. Pantasan Nanti kamu kita nggak mau ketemu lagi debat sama aku di, ya. nanti kita diskusi dengan baik-baik. Masih mau kau datang besok. Mencret kau kan. Masih mau datang besok. Ya Allah. Allah Akbar. Ya ampun. Lihat turun juga ya.
Nggak tahan dia. Kenapa dia bilang suaraku nggak ada? Kenapa dia nggak bilang nggak ada? Lapar dia. Mana dia? Pak, nggak mau kau tadi follow aku. Nggak mau kau follow aku. Udah turun dia tuh. Mantap, sukses. Aduh. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Aduh. Capek juga saya. Bunda, aku cuma mau nunjukin aja bentar, soalnya dia konyol banget. Ini penipuan yang benar-benar penipuan. Ya. Gimana? Dia bilang kan nggak kedengeran suaranya ya. Tadi aku nonton dari TikToknya dia. Dia. Bentar ya. Terus? Nih. Kelihatan ya, ini tadi ya, ini rekaman tadi aku screen recorder tadi. Lihat nih. Saya masih mau kau datang besok. Jadi begitu ya. Kawan kita masih mau. Tuh, dari TikToknya dia tuh. Wah, saya dari sore lapar saya. Saya mau makan dulu. Dari sore saya ini. Saya nyimak dari tadi loh. Murid saya bikin kau mencret loh. Kawan, saya pamit dulu. Keteteran loh. Parah ya, pura-pura nggak denger dia, ya ampun. Ada suaranya tadi, kan? Tapi dia bilang nggak ada suara. Dia bilang nggak ada. Iya, dia bilang nggak ada. Padahal dari suara. TikToknya kedengeran jelas. Dari TikToknya dia kedengeran jelas, dia pura-pura budak. Yang tadi Bunda Nora bilang, Pak Pendeta dengar suara saya nggak? Dia bilang nggak denger. Lah itu dia bisa jawab. Dia bisa jawab ya. Jadi caranya orang tidak mengerti. Aku turun, Bun. Ini Bunda sapa-sapa dulu dong, Bun, yang di YouTube Natalia Iriani, Bunda. Aku lanjut ya. Bunda lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di YouTube-nya Bunda Natalia Iriani, Masya Allah ya. Terima kasih sudah menonton pertunjukan komedi. Ya udah Bunda, aku izin turun dulu. Lanjut ya buat yang di YouTube. Makasih. Enggak, aku mau reaction pendeta dulu aku buat di YouTube yang satunya. Ya udah. Makasih ya Bunda ya. Makasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Buken. Nah, aku pulang dulu ya. Kacau. Bicaranya tidak mengerti. Ya. Kamar kita.